Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris. Di video kali ini kita bahas tentang articles D. Nah, di artikel sebelumnya sudah artikel A or N. Nah, di sini bagaimana sih penggunaan dari artikel D tersebut? Kita lihat yang pertama, definite article D is used when there is only one of something. Jadi maksudnya hanya ada satu-satunya sesuatu itu yang sedang dibicarakan. Nah, misalnya where is the bedroom? Where's the bedroom? Di sini itu the-nya menyatakan kalau di situ ya, misalnya di suatu ruangan, itu hanya ada satu-satunya bedroom. Misalnya dalam rumah, kita bilang, where is the bedroom? Nah, karena di situ hanya ada satu kamar mandi atau WC lah di rumah. Jack is in the kitchen. Nah, artinya hanya ada satu-satunya dapur di rumah tersebut. You can go anywhere in the world. Nah, jadi word-nya itu kan hanya satu, maksudnya maka in the world. The sun rose at 6:70 this morning. Berarti artinya ya matahari hanya ada satu. There's only one sun. Nah, kemudian apa lagi? Dia digunakan ketika clause-nya itu mungkin mengenalkan by only. Use the with clauses introduced by only. Ya, jadi kita bisa bilang you are the only person he will listen to. The only tea I like is black tea. This is the only day we will have sunshine all week. Ya, jadi introduce hanya by only. The only one, the only tea, ini kan jadi hanya satu-satunya tea itu. We don't use the before. Jangan menggunakan the sebelum plural atau uncountable nouns when we talk about things or people in general. Jadi ketika kita membicarakan sesuatu yang umum, itu sesuatu benda atau orang secara umum, kita tidak boleh menggunakan the untuk plural ya, jamak atau uncountable nouns. Jadi kan uncountable nouns itu kan biasanya ada yang bisa dihitung ya nantinya. Nah, tapi ini yang kita membicarakan sesuatu yang umum itu jadi tidak boleh menggunakan the. Kayak I like dogs. Dogs itu in general ya. Ketika kita membicarakannya, konteks bicara kita itu dog secara umum. Tapi ketika bilang I like the dogs, nah the dogs in that box itu berarti artinya kita membicarakan anjing yang berada di salah satu tempat. Jadi bukan anjing secara umum. Jadi saat kita mungkin melihat kalimat ataupun misalnya membicarakan suatu hal, ya kita harus kembali ke konteks. Jadi emang itu yang buat saya kadang agak-agak bingung dengan bahasa Inggris. Tapi pelan-pelan ternyata ya semoga bisa semakin bagus pemahamannya. Kemudian juice is good for you. Nah, ini juice-nya itu secara general. Misalnya, ya jus apapun, mau jus buah kah, mau jus buah anggur kah, buah apel kah. Nah, kalau misalnya the juice taste horrible di sini ya, the juices taste horrible, artinya dia menunjuk suatu jus yang ada di botol itu atau jus yang baru saja dibuatkan. Nah, jadi merujuk ke sesuatu yang spesifik. Jadi dalam bahasa Inggris setelah saya pahami, kita harus paham konteks maknanya, itu ada yang untuk umum, ada yang untuk khusus. Ketika kita berbicara tentang umum, maka seperti contohnya penggunaan di tidak boleh digunakan. Tapi jika kita bicarakan masalah yang spesifik, ternyata penggunaan di boleh. Jadi jujur mulai paham lah saya ya. Nah, sekarang kita ke pronunciation. Jadi saya putar aja pronunciation-nya. Listen to the word the. The book. The table. The price. The sports teacher. Now listen to the word the again. Can you hear the difference? The apple. The orange. The umbrella. The English teacher. We say the before most sounds. The book. The table. The price. The hotel. We say the before vowel sounds. The apple. The orange. The umbrella. But we say the, not the, before the letters U or EU when we pronounce them y. The university.
the uniform, the euros. Oke, jadi setelah kita mendengarkan dan memahami dari pronunciation ini, nah kita bisa tarik mana dia mirip seperti kalau kita penggunaan sama an ya. Tapi sama an kan tulisannya jadi berbeda, yang satunya nah yang satunya an. Tapi kalau di dia itu lebih ke pronounce-nya. Jadi ketika kita bicarakan sesuatu yang mau sounds atau yang kita bisa bilang kita berbicara bukannya vowelnya, bukan vokal, huruf vokal kayak the book, kita nyebutnya the book, the price, the table, the hotel. Nah seperti ini. Nah ketika kita masuk ke vowel sounds, this tuh seperti kalau kita menggunakan an. Tapi kita menyebut untuk an itu kan digunakan untuk pada saat kita pronounce-kan atau kita suarakan, dia itu bunyinya a, i, u, e, o gitu ya, vocal sounds atau vowel sounds. Jadi pakai di d ini, kasus di d kita nyebutnya the apple, the umbrella, the orange. Ini saya juga baru menyadari hal tersebut begitu. Jadi kayak oh pantas ya, biasanya kalau di listening kadang masih ada yang bingung karena memang konsep dasar dari masalah seperti ini tuh saya kurang menguasai. Makanya seperti saya bilang, saya lebih milih belajar dari dasar lagi supaya setiap elemen-elemen dalam bahasa Inggris itu saya tahu begitu. Oke, nah kita lanjut lagi ke quiz. Oke, semoga benar ya jawaban saya. Choose the correct form. Look at, karena moon tanya satu, maka look at the moon. Clouds drift across the sky. Under the, ya. The president will be speaking. Presiden kan hanya ada satu ya. The president will be speaking on TV9. Oke, sekarang ini yang ada D or E or N. Jadi ada penggunaannya bagaimana sih? Kita lihat, we use E or N when we use noun for the first time. And when we use it again. Jadi kita menggunakan E or N ketika kita pertama kali mengatakan benda tersebut. Misalnya, di sini kita bisa lihat there is a job available in my company. Berarti there is a job. Kenapa pakai bukan the job? Karena kita membicarakan sesuatu yang di awalnya jobnya itu belum ada rujukan di kalimat sebelumnya, misalnya gitu, atau kata sebelumnya. Nah, sedangkan the itu kita gunakan ketika kita mau mengucapkannya kembali. Kita lihat di sini yang kedua kan kalimat pertamanya there is a job available in my company. Job ini baru muncul. Jadi kita pakai artikel dulu, baru the job will involve some international travel. Lihat di sini the job. Nah, the job karena tadi kita sudah nyebut job itu di kalimat pertama, maka kalimat keduanya pakai the job. Oke, itu dari maksudnya. Kemudian ada a thief stole $1,000 ya from the shop. Jadi a thief, karena thief-nya itu disebutkan maka pakai baru nanti yang kalimat keduanya setelah thief sudah disebut di kalimat pertama maka pakai the thief hasn't been caught yet. Nah seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi, we use the when it's clear ya, we use the when it's clear which person or thing we are talking about. Jadi kita menggunakan the ketika kita tahu itu ketika jelas apa yang dibicarakan. Misalnya kita tahu yang mana orangnya, yang mana bendanya. Jadi menggunakan the itu untuk sesuatu yang saya sedang ngomongin orang ini loh, saya sedang ngomongin benda ini loh begitu. Misalnya let's go to a cinema this evening. Let's go to a cinema this evening. Jadi a cinema ini kan karena baru muncul tadi maka pakai Baru kalimat keduanya, let's go to the cinema Indian Street. Nah, oh ini beda kasus ya, sebentar. Kita lihat dulu, kan ini karena dia kasusnya untuk membicarakan sesuatu yang clear ya. Tentang sesuatu yang kita tahu. Nah, ketika di sini kalimat pertama bilang, let's go to a cinema this evening, ya di mana aja, more than one cinema. Misalnya mau di mall A atau mall B, yang penting mau nonton nih, gitu. Baru kalau misalnya kita bilang let's go to the cinema Indian Street. Nah, kita jelas oh saya mau di misalnya contohnya oh saya mau nonton bioskop di A gitu. Kita mau pergi nonton cinema di mall A.
Jadi ini let's go to the cinema Indian Street. Kita sudah merujuk kepada sesuatu yang jelas gitu. Seperti juga yang kasus contoh berikutnya, would you like a biscuit? Jadi biskuitnya itu bisa biskuit apa aja begitu ya. Nah, baru Jimmy had the last biscuit. Nah, Jimmy had the last biscuit pakai the karena kita tahu yang mana biskuitnya itu. Nah, jadi kayak sesuatu lebih spesifik mungkin ya istilahnya. Sebenarnya menyenangkan sih bahasa Inggris kalau memang pelan-pelan kita pelajarinya. Oke, kemudian choose the correct one. We are going shopping to buy. Nah, we are going shopping to buy. Kita apakah sudah merujuk ke new komputernya? Saya rasa sih belum ya. Jadi mungkin jawabannya menurut saya A. Benar ya. Karena menuju yang penting komputer aja yang baru. Kita tidak merujuk ke suatu komputernya dulu. Kemudian we cannot use the computer in my office. Nah, saya mikirnya ini the karena kita tahu yang dimaksud itu komputer yang berada di kantor. The computer in my office is not working. And we move into, nah ini we move into the new apartment. Ini saya juga bingung ya. We move into the new apartment. Apakah ini maksud dia apartemen secara baru? Tapi kan dia sudah masuk. Istilahnya dia we move into the new apartment. Kita lihat ya. Saya juga takut salah. Tapi ketika saya mendapatkan kasus ini, we into the new. Saya jawab D nih. Salah ya. We move into a new apartment. Nah, jadi kita pindah ke apartemen yang baru. Itu berarti tetap karena tidak ada mungkin ya. Tolong diklarifikasi juga sama expert tim bahasa Inggris. Ini apakah jawabannya itu karena dia di sini tidak cuman into a new apartment tanpa ada kalimat-kalimat seterusnya. Misalnya a new apartment in the noun street atau in the new apartment in Sudirman Street misalnya gitu kan. Atau ya karena saya menganggapnya we move into apartemen. Saya pikir awalnya tadi itu kita pindah ke apartemen yang baru. Nah, move di sini saya pikir ini adalah verb kata kerja lampau. Jadi saya pikir dia sudah tahu apartemennya mana. Nah, apakah bisa seperti itu konteks soalnya atau memang ya kalau soal bahasa Inggris dia dinyatakan secara dia sedang berbicara secara umum ketika tidak ada lanjutan di sininya di mana keterangannya, maka jawabannya jadi Nah, jadi itu yang ingin saya coba tanyakan kepada penonton video ini yang pandai bahasa Inggris, apakah seperti itu konsepnya? Memang kita harus ada keterangan lebih lanjut di dalam kalimat itu, baru kita bisa menyatakan dia spesifik, walaupun mungkin pikiran kita ini sebenarnya sudah spesifik, dia tahu, dia sudah pindah begitu istilahnya. Ya, karena saya juga masih belajar, jadi mungkin agak-agak ada salah ya wajar ya, jadi ya, prinsip saya sekarang jangan takut salah, kita coba saja belajar, namanya belajar pasti ada yang masih belum dipahami. Baik, terima kasih untuk yang tahu jawabannya tolong dijawab di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.